Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Dan siapa sebenarnya yang mencabut nyawanya? Pertanyaan itu memicu debat panas penuh emosi antara seorang pendeta Kristen dan cendekiawan Muslim. Namun perjalanan pencarian kebenaran membawa sang pendeta ke perjalanan spiritual yang tak terduga, hingga akhirnya ia menemukan jawaban yang mengubah hidupnya, bahkan iman dan identitasnya. Inilah kisah tentang keberanian meragukan, kejujuran mencari, dan hati yang terbuka menerima cahaya baru. Suasana auditorium Universitas Lumen Veritas malam itu dipenuhi ketegangan. Hampir semua kursi terisi. Mahasiswa, dosen, akademisi lintas agama, bahkan beberapa tokoh masyarakat terlihat hadir. Media lokal hingga internasional mengarahkan kamera mereka ke panggung debat yang megah. Lampu sorot menyoroti dua kursi utama di tengah panggung, dikelilingi oleh meja panjang yang menyimpan kitab-kitab suci dari berbagai agama. Debat malam itu bukan sembarang debat. Tema yang diangkat mengguncang akar keyakinan banyak orang. Kenapa Yesus bisa mati? Siapa yang mencabut nyawanya? Di sisi kiri panggung, duduk seorang pria parubaya dengan jubah hitam panjang, leher dililit kerah putih khas pendeta. Pendeta Samuel Grayson, seorang teolog ternama dari Amerika Serikat, telah mengabdi lebih dari 25 tahun dalam pelayanan. Ia dikenal luas sebagai pembicara yang tajam dan menguasai teologi Kristen dengan sangat mendalam. Karismanya terpancar dari cara duduknya yang tenang, tatapan mata yang mantap, dan senyuman hangat namun penuh percaya diri. Ia bukan hanya seorang pendeta, tetapi juga profesor di salah satu seminari tertua di Eropa. Di sisi kanan, duduk seorang pria bersorban putih bersih dan janggut yang rapi. Ia mengenakan setelan modern namun tetap menjaga nuansa keislaman. Namanya Dr. Phil An-Najjar, seorang cendekiawan Muslim dari Timur Tengah, lulusan Al-Azhar dan Harvard. Ia dikenal karena pendekatan debat yang tenang, berbasis logika dan naskah otentik, serta gaya retorika yang membumi. Ini bukan pertama kalinya Dr. Fadil berdebat dengan tokoh-tokoh lintas agama, tapi inilah pertama kalinya ia berhadapan dengan nama sebesar Pendeta Samuel. Moderator berdiri di tengah panggung, membuka debat dengan singkat. Malam ini, kita tidak hanya berbicara tentang perbedaan, tapi juga tentang keberanian bertanya. Pertanyaannya sederhana namun mendalam. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa Dia bisa mati? Siapa yang mencabut nyawanya? Samuel membuka pernyataannya dengan penuh semangat. Suaranya bergema melalui pengeras suara, membelah keheningan auditorium. Kami percaya bahwa Yesus, Sang Kristus, datang untuk menebus dosa umat manusia. Ia rela mati di kayu salib sebagai pengorbanan ilahi. Kematiannya bukan kekalahan, tetapi kemenangan atas dosa dan maut. Dan yang mencabut nyawanya bukan manusia, bukan iblis, tapi Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Karena Dia memiliki kuasa untuk memberikan dan mengambil nyawanya kembali. Riuh tepuk tangan menggema dari sisi kiri auditorium. Beberapa orang bahkan berdiri, tersentuh oleh pernyataan sang pendeta. Namun, Dr. Fadil hanya tersenyum tenang. Ia menunduk sejenak, mengambil nafas, lalu memulai argumennya. Dengan segala hormat, saya ingin mengajak hadirin untuk memikirkan ini secara logis. Jika Tuhan Maha Hidup dan tidak bergantung pada siapapun, bagaimana mungkin Ia bisa mati? Bukankah kematian adalah bentuk keterbatasan makhluk? Jika Yesus bisa mati, maka pertanyaan logisnya, siapa yang mencabut nyawa Tuhan? Apakah ada kuasa yang lebih tinggi darinya? Ataukah Ia bukan Tuhan, melainkan hamba-Nya yang taat seperti nabi-nabi sebelumnya? Suasana mulai berubah. Sebagian penonton terdiam, sebagian lainnya mulai berbisik. Beberapa wajah menunjukkan ekspresi bingung, yang lain marah. Namun di sisi kanan ruangan, tepuk tangan terdengar, meski tak semeriah tadi. Samuel menanggapi dengan suara lebih tinggi, sedikit terdengar emosional. Ia memaparkan ayat-ayat dari Perjanjian Baru, menjelaskan konsep inkarnasi dan Trinitas. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia.
Ia mati secara fisik, namun hakikatnya sebagai Tuhan tidak mati. Itulah misteri iman. Dr. Fadhil dengan tenang membalas. Tapi bukankah Tuhan bukan sumber kebingungan? Mengapa perlu rumit jika kebenaran bisa disampaikan dengan jelas? Tuhan tak mati, tak lahir, dan tak butuh tubuh untuk menyelamatkan. Perdebatan terus memanas. Emosi mulai tak terbendung. Suara-suara pendukung dari kedua kubu saling bersahutan. Beberapa mahasiswa mulai berdiri, menanyakan hal-hal sensitif. Moderator mencoba menenangkan suasana, namun debat malam itu sudah menjadi lebih dari sekadar dialog. Ia berubah menjadi konfrontasi ideologi dan keyakinan. Di tengah sorotan kamera dan sorak-sorai penonton, tak banyak yang menyadari bahwa wajah pendeta Samuel mulai berubah. Bukan karena terdesak, tetapi karena ada sesuatu dalam hatinya yang terusik. Sebuah keraguan kecil yang selama ini ia tolak mentah-mentah, kini menyelinap diam-diam. Dan itulah awal dari segalanya. Malam itu, hawa di auditorium Lumen Veritas terasa semakin berat. Meski pendingin ruangan bekerja, tak ada yang bisa menenangkan ketegangan yang perlahan membekukan suasana. Para penonton terdiam, seolah tak ingin melewatkan satu kata pun dari dua tokoh yang sedang berdiri di ujung api debat yang semakin menyala. Pendeta Samuel berdiri dari kursinya. Ia membuka Alkitab yang sudah tampak lusuh di bagian pinggirnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena dorongan hasrat yang begitu besar untuk membela apa yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Saudaraku sekalian, ucap Samuel lantang, suaranya menggema ke seluruh ruangan, dosa telah mengikat umat manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Hukum Taurat membuktikan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah, karena kasih-Nya yang begitu besar, turun ke dunia dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Ia hidup tanpa dosa, namun ia menanggung dosa kita di kayu salib. Pengorbanannya adalah jalan keselamatan. Ia berhenti sejenak, menatap hadirin satu persatu, lalu melanjutkan, tanpa penebusan, tak ada pengampunan. Tanpa salib, tak ada keselamatan. Maka kematian Yesus bukan kelemahan, tapi kekuatan. Karena melalui kematiannya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Tepuk tangan kembali terdengar. Beberapa wajah menunduk haru, terutama dari kalangan jemaat Kristen yang hadir. Tapi di sisi lain, ekspresi penasaran dan ragu mulai bermunculan dari sebagian penonton yang tak serta-merta puas dengan jawaban itu. Dr. Fadhil, yang sedari tadi mendengarkan dengan tenang, kini mengambil mikrofon. Tak ada intonasi tinggi, tak ada emosi yang meledak. Hanya suara datar namun tajam, seperti pisau yang mengiris perlahan namun dalam. Saya menghargai keyakinan Anda, Pendeta Samuel, katanya. Tapi izinkan saya bertanya, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengajak kita semua berpikir. Ia menoleh ke hadirin, lalu mengangkat tangan seolah mengajak berdialog. Jika Yesus adalah Tuhan, seperti yang Anda yakini, mengapa ia bisa mati? Bukankah Tuhan bersifat maha hidup? Tak tergantung pada waktu, fisik, atau makhluk? Apakah kematian bukan ciri khas makhluk? Dan jika Yesus mati, siapa yang mencabut nyawanya? Apakah Tuhan bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Beberapa orang mengernyit. Sebagian lainnya terdiam dengan wajah muram. Pertanyaan yang sederhana itu terdengar seperti pukulan yang memecah kaca kepercayaan yang telah lama tak disentuh. Samuel tersentak. Itu bukan pertama kalinya ia mendengar pertanyaan seperti itu, namun untuk pertama kalinya, ia mendengarnya bukan sebagai serangan, tetapi sebagai ajakan merenung. Pertanyaan itu masuk ke dalam dirinya bukan seperti peluru yang ingin membunuh, tetapi seperti benih yang menyelinap ke tanah hati yang diam-diam mulai retak. Ia mencoba menjawab, Yesus memang mati secara fisik, namun keilahiannya tidak pernah mati. Ini adalah misteri iman yang hanya bisa dipahami dengan hati, bukan logika semata. Dr. Fadhil tidak membantah langsung. Ia hanya menunduk,
tersenyum tipis, lalu berkata, "Bukankah Tuhan seharusnya tidak memerlukan pembenaran yang bertentangan dengan logika? Bukankah kebenaran akan selalu sejalan dengan akal dan fitrah?" Suara Dr. Fadhil tak meninggi, tapi efeknya mendalam. Penonton mulai gelisah. Seseorang di barisan tengah mengangkat tangan, bertanya dengan suara terbata, "Kalau Yesus adalah Tuhan, dan dia mati, siapa yang menjalankan alam semesta selama dia mati? Apakah Tuhan bisa tidak sadar, tidak berkuasa, walau sesaat?" Samuel menatap mahasiswa itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tak langsung menjawab. Di kepalanya, kilas balik berbagai momen kehidupan imannya muncul silih berganti. Doa-doa yang ia panjatkan, khotbah-khotbah tentang kasih Tuhan, pengajaran tentang keselamatan melalui darah Kristus. Semuanya kini seperti sedang diuji ulang. Ia tak meragukan bahwa Yesus adalah sosok luar biasa. Guru yang penuh cinta, mukjizatnya nyata. Tapi pertanyaan yang terus bergaung di benaknya kini berubah bentuk. Apakah itu cukup untuk menyebutnya Tuhan? Dan jika dia menyerahkan nyawanya sendiri, bukankah berarti dia bisa hidup dan mati sesukanya? Tapi, bukankah hanya Tuhan yang memiliki kuasa mutlak atas hidup dan mati semua makhluk? Hening merayap masuk ke sela-sela ruang debat. Penonton tidak lagi hanya mendengar, mereka mulai berpikir. Dan itulah yang membuat malam itu lebih dari sekadar pertunjukan wacana. Ini adalah malam di mana benih-benih pencarian mulai tumbuh di banyak hati. Samuel menatap Dr. Fadhil. Tidak lagi sebagai lawan debat, tetapi sebagai seseorang yang telah menyalakan lilin di lorong yang selama ini gelap baginya. Ia belum siap mengakuinya. Belum. Tapi malam itu, satu hal pasti, keyakinannya tidak lagi berdiri setegak dulu. Malam semakin larut, tapi pendeta Samuel belum juga beranjak dari kursi kerjanya. Lampu kecil di pojok ruang baca seminari menyorot halaman-halaman Alkitab yang terbuka lebar di hadapannya. Kacamata bacanya sudah diletakkan di atas meja. Kedua tangannya menopang kepala, sementara matanya menatap kosong ke teks yang telah begitu lama ia kenal. Namun malam ini terasa asing. Debat 2 malam lalu terus terputar di kepalanya. Bukan sorak-sorai penonton yang terngiang, bukan juga ekspresi para mahasiswa atau wajah tenang Dr. Fadhil, melainkan satu kalimat sederhana. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia bisa mati? Samuel menggeleng, berusaha menepis ingatan itu. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang telah berubah. Sebuah lubang kecil telah terbuka di dinding imannya yang kokoh. Dan kini, ia mulai merasakan angin keraguan bertiup melalui celah itu. Ia membuka Injil Yohanes, pasal 10, ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ia membaca ayat itu berulang-ulang, dengan harapan keyakinannya kembali utuh. Tapi kali ini, ayat itu memunculkan pertanyaan baru. Jika Yesus menyerahkan nyawanya sendiri, apakah itu berarti ada dua kehendak yang terpisah, antara Bapa dan Anak? Atau apakah Yesus benar-benar makhluk yang bisa memilih mati? Dan lebih dari itu, sebuah pertanyaan yang menghantuinya sejak debat terus mengendap. Siapa yang sebenarnya mencabut nyawa Yesus? Allah, manusia, atau Yesus sendiri? Ia memejamkan mata. Dalam gelap, pikirannya berkelana. Apakah kematian Yesus adalah keputusan Allah semata? Ataukah manusia benar-benar bisa membunuh Tuhan? Dan jika benar Yesus sendiri mencabut nyawanya, lalu apa arti kematian itu? Apakah Tuhan bisa mematikan dirinya untuk kemudian hidup kembali? Bukankah konsep itu absurd bagi zat yang seharusnya tak terikat pada kematian dan kehidupan? Malam itu Samuel tertidur dalam kegelisahan yang dalam, di antara kitab-kitab yang terbuka dan catatan-catatan yang berserakan. Tapi tidurnya tidak membawa ketenangan. Sebaliknya,
Mimpi-mimpi aneh mulai menghampirinya. Ia bermimpi berada di tengah padang pasir yang luas. Matahari membakar dari atas, dan kakinya terperosok dalam pasir panas. Di kejauhan, ia melihat dua sosok, satu berpakaian putih bersih dengan wajah bercahaya, dan satu lagi diselimuti bayangan hitam. Mereka berdiri di dua ujung jalan, memanggil namanya. Samuel. Suaranya bergema, bertubrukan di udara, membuat telinganya berdengung. Pilih jalan terang, atau jalan yang biasa kau tempuh. Ia menoleh ke kanan, jalan yang terang dan jernih, tapi asing. Tak ada simbol salib, tak ada bangunan gereja. Hanya langit biru dan padang hijau terbentang. Ia menoleh ke kiri, jalan yang penuh salib, patung, dan suara nyanyian pujian yang dulu mengisi hidupnya. Tapi anehnya, langitnya kelam. Dan di ujung jalan itu, salib besar berdiri, dengan sosok Yesus tergantung di atasnya. Namun wajahnya berubah-ubah. Kadang seperti manusia, kadang kosong tanpa wajah. Samuel terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa ia benar-benar kembali di ruang baca. Tapi mimpi itu terasa nyata, seolah baru saja terjadi. Ia duduk diam beberapa saat, memikirkan makna mimpi itu. Apakah itu hanya bunga tidur? Atau isyarat dari Tuhan? Hari-hari berikutnya ia habiskan dengan membaca bukan hanya Alkitab, tetapi juga tulisan-tulisan teologi awal, sejarah gereja, dan bahkan terjemahan Al-Quran yang dulu pernah ia tolak untuk disentuh. Setiap lembar yang ia baca bukan memberi jawaban, tapi justru membuka lebih banyak pertanyaan. Ia membaca Matius 27:46, saat Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di sana, dadanya terasa sesak. Jika Yesus adalah Allah, mengapa ia merasa ditinggalkan oleh Allah? Apakah Tuhan bisa meninggalkan dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti palu yang memukul dinding keyakinannya dari dalam. Retak-retaknya makin terlihat. Ia masih percaya bahwa Yesus adalah tokoh suci, seorang penyampai ajaran cinta. Tapi benarkah ia Tuhan? Di meja kayu itu, Samuel menunduk. Bukan dalam doa, tapi dalam kebingungan. Ia belum siap menyimpulkan. Tapi satu hal ia tahu pasti. Ia tak lagi bisa berdiri dengan iman yang sama seperti sebelum debat itu. Hari Minggu tiba, dan gereja tempat Samuel biasa berkhotbah mulai dipenuhi jemaat. Arsitektur bangunan itu bergaya neogotik, dengan langit-langit tinggi dan kaca patri bergambar peristiwa-peristiwa suci dari Alkitab. Selama 2 dekade terakhir, Samuel berdiri di mimbar itu dengan penuh keyakinan, menyampaikan khotbah dengan semangat yang membakar hati. Tapi pagi itu, langkahnya terasa berat, bahkan untuk sekadar naik 3 anak tangga menuju mimbar. Ia membuka Alkitab, menatap halaman-halaman yang sudah puluhan kali ia kutip. Teks-teks itu masih sama, tapi maknanya kini terasa kabur. Suaranya gemetar saat membaca sepenggal ayat dari Injil Yohanes. Tapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Setelah ibadah selesai, seperti biasa, jemaat datang menyapanya. Namun hari itu, seorang anak laki-laki menghampirinya lebih awal dari yang lain. Ia berumur sekitar 12 tahun, mengenakan kemeja putih dan celana kain, rambutnya rapi disisir ke samping. Namanya Elijah, putra pasangan muda yang aktif di gereja. Pendeta Samuel, katanya dengan suara polos, bolehkah saya bertanya sesuatu? Samuel tersenyum dan mengangguk. Tentu, Elijah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Anak itu menunduk sejenak, lalu menatap mata sang pendeta dengan serius. Apakah Tuhan bisa mati? Pertanyaan itu datang seperti petir di siang bolong. Samuel membeku. Jemaat lain yang masih berdiri di dekat mereka ikut terdiam. Beberapa tersenyum seolah menganggap pertanyaan itu hanya rasa ingin tahu khas anak-anak. Tapi bagi Samuel, itu bukan pertanyaan biasa.
Itu adalah suara dari lubuk hatinya sendiri yang selama ini enggan ia dengarkan. Ia berusaha menjawab, meski suaranya terdengar kering. "Kenapa kamu bertanya begitu, Elijah?" Anak itu menjawab dengan polos, "Karena di sekolah, guru agama kami bilang Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga mati di kayu salib. Kalau Tuhan mati, siapa yang jaga dunia? Siapa yang dengar doa orang waktu Yesus mati?" Samuel tercekat. Beberapa jemaat yang mendengar mulai saling menoleh. Sebagian menahan tawa canggung, sebagian lainnya terlihat berpikir keras. "Pertanyaan yang sangat bagus," jawab Samuel akhirnya, mencoba tersenyum. Tapi jawabannya tidak sederhana. "Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia mati secara tubuh, tapi tetap hidup sebagai Tuhan." Ia berhenti di sana. Kalimat itu terasa hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia telah mengucapkannya berkali-kali dalam khotbah dan kelas teologi, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa seolah sedang berdiri di atas pasir. Elijah hanya mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan kebingungan yang tak terjawab. Ia lalu kembali ke orang tuanya, sementara Samuel berdiri diam, matanya menatap jauh ke arah kaca patri di belakang gereja. Gambar Yesus tergantung di kayu salib, darah menetes dari kepalanya yang tertusuk mahkota duri. Di balik keramaian ucapan terima kasih dan salam dari para jemaat, Samuel merasa terasing. Suasana gereja yang selama ini menjadi tempat damai, kini berubah menjadi ruang gema pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung reda dalam pikirannya. Di kantornya sore itu, ia kembali membuka Alkitab. Kali ini bukan untuk menyiapkan khotbah, tapi untuk mencari. Ia menelusuri ayat demi ayat, terutama bagian-bagian tentang penyaliban dan kematian Yesus. Lalu, ia membuka catatan tafsir kuno, tulisan para bapa gereja awal, dan bahkan kutipan dari tokoh-tokoh modern. Tapi tak satu pun bisa benar-benar menjawab pertanyaannya. Jika Tuhan bisa mati, berarti ia bisa hilang. Jika tidak bisa hilang, bagaimana mungkin bisa mati? Di atas meja, ia menulis satu kalimat besar di buku catatannya. Kematian bukan sekadar peristiwa. Ia membuktikan bahwa sesuatu itu tidak kekal. Jika Yesus mati, apakah itu bukti ia bukan Tuhan? Malam itu, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpinya lebih sunyi. Ia berdiri di tengah sebuah ruangan kosong, hanya ada satu salib besar tergantung di langit-langit. Dari salib itu, tetesan darah jatuh perlahan ke lantai, membentuk genangan. Ia melangkah mendekat, dan tiba-tiba terdengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Kau tak perlu menyangkal cintamu padanya. Tapi jangan juga menyebutnya lebih dari siapa ia sebenarnya." Ia terbangun dengan air mata di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu hatinya sedang memintanya jujur. Hari itu langit London mendung. Gerimis tipis turun sejak pagi, menciptakan suasana yang murung, cocok dengan suasana hati Samuel. Sudah 3 hari sejak ibadah minggu itu, dan sejak pertanyaan Elijah yang polos namun mengguncang, pikirannya terus dipenuhi keraguan dan perenungan yang tak kunjung usai. Ia mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa, mengajar, membaca, menulis, tapi setiap kali matanya menatap teks, yang muncul bukan lagi pemahaman, melainkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tak memberi ruang untuk istirahat. Di antara semua kebingungan itu, hanya satu nama yang terus muncul dalam benaknya, Dr. Fadhil. Entah dorongan dari mana, siang itu Samuel memberanikan diri mengirimkan email pribadi ke lawan debatnya beberapa hari yang lalu. Ia tidak tahu apakah Fadhil bersedia menemuinya. Tapi hanya 2 jam berselang, sebuah balasan singkat masuk. "Dengan senang hati, saya menghargai keterbukaan Anda, dan saya percaya dialog sejati dimulai dari hati yang tenang. Temui saya di sebuah kedai teh di Notting Hill, pukul 4 sore." Maka di sanalah Samuel berada, duduk di pojok sebuah kedai teh kecil bergaya Timur Tengah,
Dindingnya dipenuhi kaligrafi Arab yang indah dan aroma kayu manis menguar dari dapur. Tak lama, seorang pria bertubuh tinggi dan berwajah teduh masuk, mengenakan jas abu-abu dan syal putih melilit leher. Senyum hangatnya masih sama seperti di malam debat itu. "Terima kasih sudah datang," ucap Dr. Fadhil, menjabat tangan Samuel dengan erat. "Jarang sekali ada tokoh sekelas Anda yang mau datang tanpa panggung, tanpa mikrofon." Samuel tersenyum tipis, lalu menarik napas panjang. "Saya datang bukan sebagai pendeta hari ini, Fadhil. Saya datang sebagai seseorang yang sedang kehilangan arah." Fadhil mengangguk pelan, tak berkata-kata. Ia memberi isyarat pada pelayan untuk membawa teh. Setelah teh disajikan, keduanya diam sesaat, hanya terdengar bunyi sendok mengaduk pelan. "Apa yang paling mengganggumu sejak debat itu?" tanya Fadhil akhirnya. Samuel menatap cangkirnya. "Bukan karena kamu menyerang keyakinanku, tapi kamu membangunkan sesuatu yang sudah lama aku tekan. Selama ini aku percaya Yesus adalah Tuhan dan mati demi dosa manusia. Tapi sekarang aku bertanya-tanya bagaimana bisa Tuhan mati? Dan jika dia mati, siapa yang mengatur semesta? Jika dia menyerahkan nyawanya, apakah itu artinya dia bukan Tuhan?" Fadhil mengangguk tenang. Pertanyaan yang sangat wajar. Dan sebenarnya bukan hanya kamu yang pernah bergumul dengan itu. Banyak orang Kristen awal pun bertanya-tanya, sampai akhirnya konsili-konsili gereja mulai memformulasikan doktrin Trinitas dan penebusan dengan cara yang, maaf, seringkali bertabrakan dengan akal sehat dan logika. Samuel menatap Fadhil dengan pandangan serius. "Lalu bagaimana pandangan Islam? Siapa Yesus menurut kalian?" "Dalam Islam," jawab Fadhil, "Yesus, atau Isa Al-Masih, adalah nabi besar, hamba Allah yang dimuliakan. Ia dilahirkan secara ajaib dari Maryam, ia membawa wahyu, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, semua dengan izin Allah. Tapi dia bukan Tuhan, dan bukan anak Tuhan. Dan kami meyakini bahwa ia tidak disalib, melainkan diselamatkan Allah dari makar musuhnya. Yang disalib bukanlah Yesus, melainkan seseorang yang diserupakan." Samuel terdiam. Penjelasan itu sudah pernah ia dengar sepintas, tapi baru kali ini ia benar-benar mendengarkannya dengan hati terbuka. "Tapi," lanjut Fadhil, "ajaran Yesus tetap mulia. Kami mencintainya sebagai utusan Allah. Kami tidak menolak Yesus, kami menolak ketuhanan yang disematkan padanya oleh manusia setelahnya." Samuel mengangguk pelan. "Aneh, tapi penjelasanmu terasa lebih masuk akal daripada apa yang selama ini aku sampaikan di mimbar." Fadhil tersenyum lembut. "Terkadang, kebenaran bukan yang paling populer. Ia hanya yang paling jujur." Samuel tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena getir. "Kamu tahu, Fadhil, mungkin aku akan kehilangan semua, jabatan, nama baik, bahkan keluargaku, kalau aku jujur pada pencarian ini." "Ya," jawab Fadhil, "kebenaran seringkali mahal. Tapi pada akhirnya, yang kita kejar bukanlah penerimaan manusia, melainkan keridhaan Tuhan." Obrolan mereka berlanjut hampir 2 jam. Tidak ada debat, tidak ada adu argumen. Hanya dua jiwa yang sedang bertukar pikiran dengan saling menghormati. Saat mereka berpisah, Samuel tak mengatakan banyak. Tapi wajahnya berubah. Masih penuh beban, tapi juga mulai terpantik cahaya. Di tengah gerimis yang mulai reda, Samuel melangkah pulang. Kali ini ia tidak mencari jawaban dari buku-buku, tapi dari kejujuran dirinya sendiri. Satu kalimat terus mengiang dalam benaknya. "Aku telah mengenal Yesus sebagai Tuhan sepanjang hidupku. Tapi mungkin sekarang, aku mulai mengenal siapa sebenarnya Allah itu." Pulang dari pertemuan dengan Dr. Fadhil, Pendeta Samuel tak langsung kembali ke seminari. Ia memilih berjalan kaki menyusuri jalanan basah kota London, menyusuri gang-gang tua yang dipenuhi toko buku langka, perpustakaan kuno, dan gereja-gereja tua yang berdiri sunyi. Setiap langkahnya membawa ia makin jauh dari keramaian,
makin dekat pada keheningan batin yang mulai menuntut satu hal, kebenaran sejarah. Ia telah membaca Alkitab seumur hidup, mengkhotbahkannya, mengajarkannya. Tapi baru kali ini ia menyadari bahwa ia nyaris tak pernah bertanya dari mana semua ajaran itu berasal. Kapan Yesus disebut Tuhan untuk pertama kalinya? Apakah ajaran itu datang dari Yesus sendiri atau dari gereja setelahnya? Hari itu ia masuk ke sebuah perpustakaan tua di Oxford Street yang menyimpan koleksi manuskrip dan teks-teks gereja kuno. Ia menaruh lencana pendetanya di saku, menyamar sebagai seorang akademisi biasa. Tak ada mikrofon, tak ada jemaat. Hanya lembar demi lembar buku yang membisikkan masa lalu. Ia membuka buku tentang sejarah Konsili Nicea, pertemuan penting yang terjadi pada tahun 325 Masehi, di mana para pemimpin gereja berkumpul atas perintah Kaisar Konstantinus untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tentang hakikat Yesus. Disinilah, ia menemukan hal yang selama ini tidak pernah dibicarakan terbuka di dalam seminari atau gereja. Sebelum Konsili Nicea, banyak pengikut Yesus awal yang memandangnya sebagai utusan Tuhan, guru spiritual, nabi, atau Mesias, tapi tidak menyebutnya sebagai Tuhan dalam arti harfiah. Ajaran tentang keesaan Tuhan masih sangat kuat di kalangan awal gereja, hingga muncullah perdebatan besar antara dua tokoh, Athanasius dan Arius. Arius, seorang imam dari Alexandria, berpendapat bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan, tinggi derajatnya, tapi tetap ciptaan. Ia berkata, ada waktu ketika anak itu belum ada. Sementara Athanasius dan pendukungnya menekankan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Tuhan, tidak diciptakan, dan sama kekalnya dengan Bapa. Konflik ini mengguncang dunia Kristen. Kaisar Konstantinus, yang baru saja memeluk Kristen demi stabilitas politik, tidak menginginkan perpecahan. Maka ia memerintahkan para uskup untuk mencapai konsensus. Dan di Konsili Nicea, ajaran Arius dinyatakan sesat. Ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah ditetapkan sebagai doktrin resmi gereja. Samuel menutup buku itu perlahan. Tangannya dingin. Selama ini ia pikir keilahian Yesus adalah ajaran yang turun langsung dari langit. Ternyata itu adalah keputusan politik dan teologis yang diperdebatkan dan disahkan dalam sebuah pertemuan manusia. Ia lanjut membaca, menemukan bahwa banyak Injil-Injil lain yang dulu beredar di kalangan Kristen awal, seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ibrani, akhirnya disingkirkan dari kanon karena tidak sesuai dengan doktrin baru. Bahkan, beberapa pengikut awal yang tetap berpegang pada pandangan monoteistik murni dianggap sesat, dianiaya, dan hilang dari sejarah. Samuel memejamkan mata. Ia merasa seolah sedang menonton keyakinannya sendiri dipreteli lapis demi lapis, hingga tersisa hanya sebuah pertanyaan polos. Jika Yesus tidak pernah berkata bahwa Dia adalah Tuhan, lalu mengapa aku menyembahnya? Ia kembali ke apartemennya malam itu membawa lebih dari sekadar catatan. Ia membawa luka sejarah yang dalam. Bukan karena ia merasa ditipu, tapi karena ia sadar, terlalu banyak dari yang ia yakini selama ini bukan berasal dari wahyu, melainkan dari keputusan manusia. Dalam doanya malam itu, ia tidak lagi berkata, "Ya Tuhan Yesus." Ia hanya berkata lirih, "Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tunjukkan aku siapa Engkau sebenarnya." Malam itu ia tidak bermimpi, tapi ia bangun dengan perasaan tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Samuel merasa seperti anak kecil yang baru saja melepaskan beban warisan yang tak pernah ia pertanyakan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi kini ia melangkah bukan sebagai pendeta yang merasa tahu segalanya, melainkan sebagai seorang pencari, yang dengan jujur mengakui bahwa mungkin, iman harus dimulai dari kejujuran, bukan dari warisan. Setelah berminggu-minggu tenggelam dalam buku dan sejarah, Samuel mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia akan pergi ke Timur Tengah, tempat kelahiran agama-agama Samawi.
Ia merasa bahwa hanya dengan menginjakkan kaki di tanah yang sama dengan tempat Yesus hidup, ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Kabar kepergiannya menyebar cepat di kalangan gereja dan teman-teman dekatnya. Sebagian terkejut, sebagian khawatir. Namun Samuel sudah mantap. Ia meninggalkan kenyamanan seminari, meninggalkan rutinitas khotbah dan kuliah, untuk menyusuri jejak-jejak sejarah yang sesungguhnya. Destinasinya pertama adalah Yerusalem, kota suci yang menjadi saksi banyak peristiwa bersejarah. Saat pesawat mendarat, udara panas dan kering langsung menyambutnya, membawa aroma rempah dan debu dari jalanan kuno. Di sana, Samuel berjalan menyusuri kota tua, melewati tembok-tembok batu yang berusia ribuan tahun, masuk ke gereja Makam Kudus, dan berdiri di dekat Bukit Golgota, tempat Yesus dikatakan disalibkan. Ia bertemu dengan pendeta-pendeta Ortodoks, imam Katolik, dan juga sekelompok ulama Muslim yang ramah. Di sebuah perpustakaan tua milik biara, ia menemukan manuskrip-manuskrip kuno yang jarang disentuh tangan manusia modern. Di antara lembaran-lembaran itu, ia membaca catatan dari para sejarawan Romawi dan Yahudi, serta tafsiran awal tentang Yesus yang jauh berbeda dari versi yang selama ini ia dengar. Samuel berbicara dengan seorang sejarawan Yahudi yang mengajarinya bahwa Yesus pada masa hidupnya lebih dikenal sebagai seorang guru dan nabi, bukan sebagai Tuhan. Ia mendengar dari seorang ulama Muslim bahwa dalam Al-Quran Yesus dipandang sebagai hamba Allah yang sangat mulia, yang tidak mengalami kematian secara fisik di kayu salib, melainkan diangkat ke surga. Selama di Timur Tengah, Samuel juga mengunjungi Bethlehem, Nazaret, dan desa-desa kecil di sekitar Galilea. Ia melihat bagaimana kehidupan masyarakat setempat, yang meski hidup sederhana, tetap menjaga tradisi dan cerita turun-temurun tentang Yesus sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Dalam suatu malam di sebuah penginapan sederhana di Nazaret, Samuel duduk bersama seorang ustadz dan seorang imam Katolik lokal. Percakapan mereka mengalir tanpa batasan, bukan sebagai pendeta atau ulama, tapi sebagai manusia yang mencari kebenaran. Apakah penting bagi kita untuk mempertahankan siapa yang kita anggap Tuhan? Ataukah yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani ajaran cinta dan kebaikan? Tanya ustadz itu. Samuel terdiam. Ia merasakan getaran di hati yang selama ini tak pernah ia sadari. Bukan tentang siapa Yesus itu sebenarnya, tapi tentang apa arti hidup yang benar. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jawaban intelektual. Ia belajar bahwa iman adalah perjalanan batin yang terus berubah, bukan sebuah kebenaran yang beku. Saat ia menghadap ke langit malam di padang gurun dekat Dead Sea, Samuel menghembuskan napas panjang. Ya Allah, tuntunlah aku, jangan biarkan aku tersesat dalam kebingungan. Perjalanan ke Timur Tengah membuka matanya, membuka hati yang selama ini terkunci. Ia mulai memahami bahwa pertanyaan tentang siapa yang mencabut nyawa Yesus bukan sekadar soal teologi, tapi soal makna kematian dan kehidupan itu sendiri. Dan Samuel tahu, perjalanan ini baru permulaan. Suatu sore di sebuah pasar kecil di kota Amman, Samuel berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi tawa pedagang dan aroma rempah-rempah. Ia masih merasakan gelombang kebingungan dan ketegangan batin yang belum mereda sejak tiba di Timur Tengah. Di antara keramaian, matanya tertumbuk pada sebuah toko buku tua dengan papan kayu bertuliskan huruf Arab yang mulai pudar. Penasaran, ia masuk dan disambut oleh seorang pria parubaya dengan senyum ramah dan sorot mata tajam. Selamat datang, Tuan. Mencari sesuatu yang spesial? Tanya pria itu dalam bahasa Inggris yang fasih. Samuel mengangguk. Saya sedang mencari buku-buku tentang sejarah Yesus dan ajaran-ajaran awal agama Kristen dan Islam. Pria itu mengangguk penuh pengertian, lalu menunjuk ke sebuah rak penuh buku-buku teologi dan sejarah kuno. Namun sebelum Samuel sempat mengambil buku, seorang wanita muda dengan jilbab biru muda masuk. Tampak terburu-buru. Matanya yang tajam menangkap Samuel seketika. Pak Samuel, bukan, suara wanita itu lembut tapi penuh keyakinan. Samuel terkejut. Ya, saya Samuel.
Apakah kita pernah bertemu? Wanita itu tersenyum kecil. Saya Maryam. Saya mengikuti debat Anda di universitas beberapa waktu lalu. Saya adalah mahasiswa teologi dan juga seorang Muslim. Saya ingin berbicara dengan Anda. Samuel merasa campuran antara keheranan dan rasa penasaran. Apa yang ingin kamu bicarakan, Maryam? Maryam duduk di kursi dekat jendela, mengambil nafas dalam-dalam. Saya ingin mengajak Anda berdiskusi, bukan berdebat. Saya tahu perjalanan Anda penuh dengan pertanyaan dan pencarian. Saya pun begitu, tapi dari sisi saya sebagai Muslim yang ingin memahami iman saya dengan lebih dalam. Percakapan mereka mulai ringan, membahas sejarah agama dan makna kematian Yesus. Namun perlahan, pembicaraan berubah menjadi diskusi yang lebih mendalam tentang konsep ketuhanan, penebusan, dan pengorbanan. Maryam berkata dengan suara tenang, "Dalam Islam, kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya dalam penderitaan. Jika Yesus tidak mati di salib, maka siapa yang sebenarnya mengorbankan diri demi manusia?" Samuel terdiam. Dalam iman saya, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tapi jika itu hanya sebagian dari kisah, saya mulai meragukan apa yang selama ini saya ajarkan. Maryam tersenyum, kita berdua mungkin sedang mencari kebenaran yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Diskusi mereka berlangsung berjam-jam, hingga lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi malam yang dingin. Samuel merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan saja pemahaman baru yang diperolehnya, tapi kedamaian yang selama ini sulit diraih. Sebelum berpisah, Maryam berkata, "Percayalah, kebenaran tidak pernah mudah ditemukan, tapi jika kita jujur dan terbuka, hati kita akan dipandu." Samuel mengangguk, hatinya terbuka untuk pertama kali dalam waktu yang lama. Di perjalanan pulang ke penginapan, ia menatap bintang di langit malam dan berbisik. Mungkin jawaban bukan tentang siapa yang mencabut nyawa Yesus, tapi tentang siapa yang memberi kehidupan sejati. Kembali ke penginapannya di Amman, Samuel duduk di tepi jendela kecil kamar yang menghadap ke jalan yang lengang. Hati dan pikirannya masih berkecamuk. Percakapan panjang dengan Maryam di pasar buku tadi membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu menuju keraguan yang dalam. Selama bertahun-tahun, Samuel hidup dalam keyakinan yang kuat, bangga dengan jabatan pendetanya, mengajarkan doktrin yang tak pernah ia ragukan. Namun kini, semua itu mulai retak. Jika selama ini aku meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang wafat demi penebusan dosa, lalu apa artinya pengorbanan itu jika Dia tidak benar-benar mati? Ataukah selama ini aku salah memahami kitab suci? Gumamnya pelan. Keraguan itu bagai badai dalam jiwanya. Kadang ia merasa takut kehilangan iman dan identitas yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kadang ia merasa bersalah, takut mengecewakan orang-orang yang selama ini percaya padanya. Namun di balik semua itu, ada keberanian yang mulai tumbuh. Keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri, keberanian untuk mengejar kebenaran meski harus melawan arus. Hari-hari berikutnya, Samuel kembali menyelami kitab-kitab kuno, bukan hanya Alkitab, tapi juga kitab-kitab Yahudi, Injil-Injil non-kanonik, dan terjemahan Al-Quran. Ia mencatat setiap pertanyaan dan jawaban yang muncul dalam pikirannya. Suatu malam, saat sedang membaca Injil Barnabas, sebuah teks yang selama ini dianggap kontroversial, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sana tertulis bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga oleh Allah, dan orang yang disalib adalah orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Samuel menghela napas panjang. Jika ini benar, maka selama ini aku telah salah mengartikan makna kematian dan keselamatan. Tapi bukan hanya itu yang menggugah dirinya. Ia juga menemukan banyak ajaran Yesus yang selama ini ia abaikan. Ajaran tentang kasih tanpa syarat, pengampunan, dan pentingnya kedamaian batin. Samuel tersadar bahwa mungkin inti dari ajaran Yesus bukanlah kematian di salib, tapi kehidupan yang dijalani dengan cinta dan keikhlasan. Dengan semangat yang baru,
Samuel memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Ia ingin berbagi pencariannya secara terbuka. Ia tahu ini bisa berisiko, bisa menimbulkan kontroversi, bahkan pengucilan, tapi ia merasa inilah jalan yang harus ditempuh. Di sebuah malam yang tenang, Samuel mulai menulis catatan pribadinya. Bukan sebagai pendeta, tapi sebagai seorang pencari iman yang jujur. Aku tak takut kehilangan gelar atau pengakuan manusia. Aku hanya takut kehilangan kedamaian dalam hatiku. Jika harus jatuh dan bangkit lagi demi kebenaran, aku siap melakukannya. Di dalam keraguan itu, Samuel menemukan keberanian yang sejati. Beberapa minggu setelah perenungan mendalam dan studi yang tanpa henti, Samuel memutuskan untuk melakukan langkah yang selama ini tak pernah terbayangkan. Ia akan membagikan pergumulannya secara terbuka di gereja tempatnya berkarya. Hari Minggu itu, gereja penuh sesak. Jemaat hadir seperti biasa, menantikan khotbah penuh inspirasi dari pendeta mereka yang karismatik. Namun Samuel datang dengan suasana berbeda. Tatapannya serius, langkahnya mantap. Ia tahu apa yang akan dikatakannya mungkin akan mengejutkan banyak orang. Saudara-saudara, katanya membuka khotbahnya. Suaranya sedikit bergetar namun penuh tekad. Hari ini saya tidak datang untuk mengajar seperti biasanya. Saya datang untuk berbagi sebuah perjalanan. Perjalanan pencarian iman yang membawa saya pada banyak pertanyaan dan jawaban yang tak pernah saya duga. Ia menceritakan tentang debat dengan Dr. Fadil, perjalanan ke Timur Tengah, dan dialog dengan Maryam. Ia mengakui keraguannya, dan betapa selama ini ada hal-hal dalam ajaran yang selama ini diajarkan yang mulai ia pertanyakan. Dalam iman saya, Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Namun, saya belajar bahwa ada pandangan lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalibkan, melainkan diselamatkan oleh Allah. Saya juga menyadari bahwa banyak teks kuno yang tidak masuk dalam Alkitab resmi, yang memberi perspektif berbeda tentang kehidupan dan kematian Yesus. Gereja hening. Beberapa wajah tampak terkejut, bahkan ada yang mulai berbisik-bisik. Samuel melanjutkan, "Saya tidak bermaksud menggoyahkan iman siapapun. Namun saya percaya, iman yang kuat lahir dari kejujuran dan pencarian kebenaran yang tulus. Saya tidak lagi yakin dengan semua yang selama ini saya yakini, tapi saya yakin bahwa Allah yang Maha Esa itu ada, dan Dia Maha Pengasih." Ia mengakhiri khotbahnya dengan doa penuh harap. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menemukan jalan MU yang sebenar-benarnya, dan berikanlah kami kekuatan untuk menerima kebenaran dengan hati yang terbuka. Setelah khotbah, suasana berubah menjadi tegang. Sejumlah jemaat datang mendekat, bertanya dengan nada campur aduk antara rasa takut, marah, dan penasaran. Beberapa menuduh Samuel telah meninggalkan ajaran gereja, beberapa lagi merasa kehilangan sosok pendeta yang selama ini mereka hormati. Namun ada pula yang diam-diam mendukung. Mereka yang juga merasakan keraguan namun takut untuk mengungkapkannya. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang pengakuan Samuel menyebar luas. Media lokal menangkap cerita ini, menambah tekanan dari berbagai pihak. Samuel sendiri tahu, jalan yang ia pilih bukanlah jalan mudah. Namun ia merasakan damai yang baru, damai yang lahir dari keberanian jujur dan ketaatan kepada suara hati nurani. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat, tapi juga awal baru. Samuel siap menghadapi konsekuensi apapun demi pencarian kebenaran dan kedamaian sejati. Hari-hari setelah pengakuan Samuel di gereja berubah menjadi masa penuh tekanan dan refleksi. Berita tentang pernyataannya tersebar cepat, dan tak sedikit yang menghakimi, mengucilkan, bahkan mengancam posisinya sebagai pendeta. Namun, ada juga yang mulai membuka pikiran dan hati mereka, tergerak oleh keberanian Samuel untuk berbicara jujur. Suatu sore, saat Samuel duduk sendirian di sebuah taman kecil, seorang pria paruh baya mendekat. Wajahnya teduh, penuh pengertian. "Pak Samuel, saya Pastor Michael," katanya sambil mengulurkan tangan.
Saya datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendukung Anda. Saya tahu betapa beratnya apa yang Anda lakukan. Samuel merasa lega, namun juga terharu. Terima kasih, Pastor Michael. Kadang saya merasa sendirian dalam perjalanan ini. Pastor Michael tersenyum. Tidak ada yang benar-benar sendirian ketika mengikuti suara hati dan kebenaran. Ini adalah titik balik bagi Anda dan juga bagi banyak orang. Bersama Pastor Michael, Samuel mulai merancang sebuah forum dialog antaragama yang terbuka, di mana orang-orang dari berbagai keyakinan bisa berbagi dan belajar satu sama lain tanpa prasangka. Ia merasa inilah cara untuk membangun jembatan yang selama ini sangat dibutuhkan. Forum itu diadakan di sebuah aula kecil di pusat kota. Peserta datang dari berbagai latar belakang, Kristen, Muslim, Yahudi, bahkan mereka yang sedang mencari jati diri spiritual. Diskusi berlangsung hangat, penuh rasa hormat dan keinginan untuk memahami. Dalam salah satu sesi, Maryam hadir kembali, menyambut Samuel dengan senyum hangat. Pertemuan itu memperkuat keyakinan Samuel bahwa iman bukanlah soal dogma yang kaku, tapi perjalanan spiritual yang dinamis dan penuh kasih. Pada malam terakhir forum, Samuel berdiri di depan peserta dan berkata, "Perjalanan saya mengajarkan saya bahwa kebenaran tidak harus menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, kebenaran yang kita cari bersama bisa menjadi fondasi bagi persatuan dan kedamaian." Malam itu, Samuel merasa bahwa titik balik dalam hidupnya bukan hanya tentang keraguan dan pengakuan, tapi tentang sebuah misi baru, menjadi jembatan kasih di antara perbedaan. Setelah forum dialog antaragama sukses digelar, Samuel merasakan getaran yang berbeda dalam hatinya, sebuah cahaya baru yang menghangatkan dan menuntun langkahnya. Ia mulai menyadari bahwa pencarian kebenaran bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa henti yang membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih, kerendahan hati, dan keikhlasan. Hari-hari berikutnya, Samuel terus berkeliling bertemu dengan berbagai komunitas, mendengarkan cerita dan pandangan mereka tentang Tuhan, kehidupan, dan makna kematian Yesus. Ia belajar bahwa meskipun istilah dan tradisi berbeda, inti dari ajaran semua agama hampir selalu mengarah pada cinta kasih dan pengampunan. Dalam sebuah kunjungan ke komunitas Muslim di Amman, Samuel bertemu dengan seorang ulama yang berkata, "Kita mungkin berbeda dalam kepercayaan, tapi kita sama dalam pencarian akan Tuhan yang Maha Esa. Bukankah itu yang paling penting?" Kata-kata itu menjadi titik tolak bagi Samuel untuk melepaskan segala prasangka dan memeluk keberagaman dengan hati terbuka. Ia juga mulai menulis buku tentang perjalanannya, berjudul Debat Penuh Emosi, Kenapa Yesus Bisa Mati, Siapa yang Mencabut Nyawanya. Sebuah karya yang merangkum pergumulannya, dialog-dialognya, dan pemahaman barunya tentang iman. Buku itu diterbitkan dan mendapat sambutan hangat, terutama dari mereka yang juga tengah berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan serupa. Samuel menerima surat dan pesan dari berbagai belahan dunia, dari orang-orang yang merasa terinspirasi oleh keberanian dan kejujurannya. Namun, yang paling mengubah hidupnya adalah ketika ia memutuskan untuk mengikrarkan diri sebagai seorang mualaf. Keputusan itu bukan karena ia menolak ajaran lama, melainkan karena ia menemukan kedamaian dan kepastian dalam Islam sebagai jalan spiritual yang selama ini ia cari. Dalam sebuah upacara sederhana, Samuel mengucapkan syahadat di hadapan keluarga, teman-teman baru, dan komunitas yang mendukungnya. Air mata mengalir, bukan karena kehilangan, tapi karena menemukan sesuatu yang lebih dalam. Cahaya baru yang menerangi hatinya. Samuel kini bukan hanya seorang mantan pendeta, tetapi juga seorang hamba Allah yang tulus, yang siap menjalani hidup dengan iman baru, penuh cinta dan pengertian. Waktu terus berjalan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Samuel, yang kini dikenal dengan nama barunya, Yusuf, mengikrarkan diri menjadi seorang Muslim. Perjalanan panjang pencarian iman yang penuh liku kini membawanya ke babak yang tak kalah penting. Kembalinya ia ke panggung debat, namun dengan peran yang sangat berbeda.
Hari itu, di sebuah universitas ternama yang sama di mana dulu debat besar antara Samuel dan Dr. Fadil terjadi, sebuah acara serupa digelar. Namun kali ini, Yusuf hadir bukan sebagai pendeta Kristen, melainkan sebagai seorang Muslim yang penuh keyakinan dan kedamaian dalam hatinya. Ia datang bukan untuk menyerang, bukan untuk membela dengan emosi, tapi untuk bertanya dengan cinta dan ketulusan. Panggung debat kembali ramai oleh para penonton dari berbagai latar belakang. Mereka datang dengan harapan yang berbeda, sebagian ingin menyaksikan benturan argumen, sebagian lagi berharap menemukan pemahaman baru. Di sisi lain, Dr. Fadil juga hadir, kini dengan senyum yang lebih hangat, siap berdialog dengan sosok yang dulu sempat menjadi lawannya yang paling keras. Yusuf melangkah ke depan podium dengan tenang. Matanya menatap para hadirin, menyiratkan ketulusan dan kedalaman batin yang lahir dari pengalaman panjangnya. Saudara-saudara, katanya membuka dengan suara lembut namun penuh wibawa, hari ini saya tidak datang untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya datang sebagai seorang pencari kebenaran, sama seperti Anda semua. Saya ingin berbagi perjalanan saya, bukan untuk memaksa, tapi untuk mengajak kita semua merenung bersama. Ia menceritakan kilas balik tentang debat yang dulu penuh emosi, bagaimana itu membangkitkan gelombang pertanyaan dalam dirinya, dan bagaimana perjalanan spiritualnya membawanya ke tempat yang kini ia sebut sebagai rumah hati. Saya pernah berdiri di posisi yang berbeda, menganggap bahwa hanya keyakinanku yang benar, dan orang lain salah. Namun, waktu dan pengalaman mengajarkan saya bahwa iman adalah perjalanan yang penuh kerendahan hati, bukan perlombaan kemenangan. Yusuf melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang sederhana namun menggugah. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa harus ada kematian? Dan jika kematian itu bagian dari rencananya, siapa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia, termasuk Yesus? Pertanyaan itu mengalir tanpa tekanan, bukan sebagai serangan, melainkan undangan untuk dialog yang jujur dan terbuka. Penonton yang hadir mulai merasakan atmosfer yang berbeda. Perdebatan yang biasanya penuh emosi dan perasaan terancam kini berubah menjadi ruang untuk memahami dan berbagi. Beberapa dari mereka mulai mengangguk, ada yang meneteskan air mata, dan tak sedikit yang mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu terpaku pada dogma tanpa menelaah makna hakiki. Di akhir sesi, Yusuf menutup dengan kalimat yang sederhana namun mengena. Tuhan tak butuh pembela, hanya hamba yang mencarinya dengan jujur. Suasana hening sejenak, lalu diikuti oleh tepuk tangan yang tulus dan hangat dari seluruh penonton. Beberapa berdiri memberi penghormatan, bukan pada seorang pemenang debat, tapi pada seseorang yang telah menunjukkan keberanian terbesar. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan mengajak orang lain ikut dalam perjalanan pencarian itu. Setelah acara selesai, banyak orang mendekati Yusuf untuk berbicara, bertukar pikiran, dan bahkan mengungkapkan keraguan mereka yang selama ini tersembunyi. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Justru ini adalah awal baru, awal sebuah dialog lintas iman yang lebih manusiawi dan penuh kasih. Dalam perjalanan pulang, Yusuf menatap langit senja yang membara, dan ia bersyukur atas semua pengalaman yang telah membentuk dirinya. Ia menyadari bahwa pencarian iman bukan tentang memenangkan argumen atau mempertahankan ego, tapi tentang menemukan kedamaian dalam hati dan berani menghadapi kebenaran, sekecil apapun itu. Cerita tentang debat yang penuh emosi itu kini berubah menjadi kisah tentang harapan, tentang jembatan yang dibangun di atas ketulusan dan rasa hormat. Yusuf tahu, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi selama manusia mau mencari dengan hati yang terbuka, Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah pencarian. Ia tersenyum, dan dengan hati yang ringan, ia melangkah maju, menuju kehidupan baru yang dipenuhi cinta, pengertian, dan iman yang lebih dalam. Waktu terus berjalan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Samuel, yang kini dikenal dengan nama barunya, Yusuf, mengikrarkan diri menjadi seorang Muslim.
Perjalanan panjang pencarian iman yang penuh liku kini membawanya ke babak yang tak kalah penting. Kembalinya ia ke panggung debat, namun dengan peran yang sangat berbeda. Hari itu, di sebuah universitas ternama yang sama di mana dulu debat besar antara Samuel dan Dr. Fadil terjadi, sebuah acara serupa digelar. Namun kali ini, Yusuf hadir bukan sebagai pendeta Kristen, melainkan sebagai seorang Muslim yang penuh keyakinan dan kedamaian dalam hatinya. Ia datang bukan untuk menyerang, bukan untuk membela dengan emosi, tapi untuk bertanya dengan cinta dan ketulusan. Panggung debat kembali ramai oleh para penonton dari berbagai latar belakang. Mereka datang dengan harapan yang berbeda, sebagian ingin menyaksikan benturan argumen, sebagian lagi berharap menemukan pemahaman baru. Di sisi lain, Dr. Fadil juga hadir, kini dengan senyum yang lebih hangat, siap berdialog dengan sosok yang dulu sempat menjadi lawannya yang paling keras. Yusuf melangkah ke depan podium dengan tenang. Matanya menatap para hadirin, menyiratkan ketulusan dan kedalaman batin yang lahir dari pengalaman panjangnya. Saudara-saudara, katanya membuka dengan suara lembut namun penuh wibawa, hari ini saya tidak datang untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya datang sebagai seorang pencari kebenaran, sama seperti Anda semua. Saya ingin berbagi perjalanan saya, bukan untuk memaksa, tapi untuk mengajak kita semua merenung bersama. Ia menceritakan kilas balik tentang debat yang dulu penuh emosi, bagaimana itu membangkitkan gelombang pertanyaan dalam dirinya, dan bagaimana perjalanan spiritualnya membawanya ke tempat yang kini ia sebut sebagai rumah hati. Saya pernah berdiri di posisi yang berbeda, menganggap bahwa hanya keyakinanku yang benar, dan orang lain salah. Namun, waktu dan pengalaman mengajarkan saya bahwa iman adalah perjalanan yang penuh kerendahan hati, bukan perlombaan kemenangan. Yusuf melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang sederhana namun menggugah. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa harus ada kematian? Dan jika kematian itu bagian dari rencananya, siapa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia, termasuk Yesus? Pertanyaan itu mengalir tanpa tekanan, bukan sebagai serangan, melainkan undangan untuk dialog yang jujur dan terbuka. Penonton yang hadir mulai merasakan atmosfer yang berbeda. Perdebatan yang biasanya penuh emosi dan perasaan terancam kini berubah menjadi ruang untuk memahami dan berbagi. Beberapa dari mereka mulai mengangguk, ada yang meneteskan air mata, dan tak sedikit yang mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu terpaku pada dogma tanpa menelaah makna hakiki. Di akhir sesi, Yusuf menutup dengan kalimat yang sederhana namun mengena. Tuhan tak butuh pembela, hanya hamba yang mencarinya dengan jujur. Suasana hening sejenak, lalu diikuti oleh tepuk tangan yang tulus dan hangat dari seluruh penonton. Beberapa berdiri memberi penghormatan, bukan pada seorang pemenang debat, tapi pada seseorang yang telah menunjukkan keberanian terbesar. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan mengajak orang lain ikut dalam perjalanan pencarian itu. Setelah acara selesai, banyak orang mendekati Yusuf untuk berbicara, bertukar pikiran, dan bahkan mengungkapkan keraguan mereka yang selama ini tersembunyi. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Justru ini adalah awal baru, awal sebuah dialog lintas iman yang lebih manusiawi dan penuh kasih. Dalam perjalanan pulang, Yusuf menatap langit senja yang membara, dan ia bersyukur atas semua pengalaman yang telah membentuk dirinya. Ia menyadari bahwa pencarian iman bukan tentang memenangkan argumen atau mempertahankan ego, tapi tentang menemukan kedamaian dalam hati dan berani menghadapi kebenaran, sekecil apapun itu. Cerita tentang debat yang penuh emosi itu kini berubah menjadi kisah tentang harapan, tentang jembatan yang dibangun di atas ketulusan dan rasa hormat. Yusuf tahu, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi selama manusia mau mencari dengan hati yang terbuka, Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah pencarian. Ia tersenyum, dan dengan hati yang ringan, ia melangkah maju, menuju kehidupan baru yang dipenuhi cinta, pengertian, dan iman yang lebih dalam.